Shalom, selamat pagi anak-anak Miss. Hari ini kita lanjut materi pembelajaran kita, masih di bab 6 ya, mengenai prosa daerah setempat. Kita bahas mengenai fabel dan juga legenda. Oke, kemarin kita udah bahas mengenai pengertian dari fabel dan juga legenda. Kita bahas juga ciri-cirinya dan juga kita sudah bahas mengenai unsur intrinsik dari fabel dan juga legenda. Oke, hari ini kita mau bahas mengenai struktur dari fabel dan juga legenda. Jadi ketika kalian mau menuliskan cerita atau kalian membaca tulisan atau cerita dari fabel dan legenda, ada struktur. Ya, oke. Jadi persiapkan diri, kalian pahami apa yang Miss paparkan ya, supaya mengerti struktur itu maksudnya bagaimana. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ada struktur legenda dan fabel. Kalau dikatakan struktur itu adalah sistematika penyusunan cerita apa? Cerita legenda dan juga fabel. Jadi setiap cerita, ya kan, baik dari legenda, fabel ataupun dia dongeng ataupun cerpen, novel, dia punya struktur, ya. Struktur itu sistematika dari mana ke mana cerita itu, ya kan? Jadi di sini terdapat 5 struktur dalam legenda dan juga fabel ya, yaitu sebagai berikut. Oke, yang pertama kita bahas, ada abstrak. Kalau dikatakan abstrak, nah abstrak itu adalah bagian yang berisi ringkasan kisah. Oke, jadi kita baca dulu semuanya. Abstrak itu muncul ketika kita sudah baca semuanya. Oh, ini mengenai apa? Jadi intinya mengenai apa? Hampir sama dengan tema. Jadi kemarin Miss sudah sampaikan kalau tema dan judul itu berbeda ya. Kalau dia tema mencakup secara keseluruhan, makanya kita baca dulu, maka muncul si abstrak ini. Itu dia ya. Oke, jadi perlu kalian ingat bahwa judul dan tema itu berbeda. Tema mencakup judul, judul tidak mencakup tema ya. Kalau tema dia secara makna luas, kalau dia judul dia maknanya khusus atau spesifik. Itu dia abstrak. Jadi baca dulu semuanya, baru kita ketemu apa itu secara keseluruhan ceritanya. Oke, yang kedua ada orientasi. Orientasi itu adalah bagian awal dari sebuah cerita fabel dan legenda. Ya, jadi bagian awalnya berarti paragraf pertamanya, biasa pengenalannya, ya kan? Pengenalan dari cerita fabel, baik dia pengenalan tokohnya, pengenalan latar tempatnya, waktunya, suasananya bagaimana, ya itu dia orientasi. Dan biasanya cara cepat ketika kita menemukan orientasi berada di paragraf pertama dari cerita yang kita baca. Itu dia. Oke, yang ketiga ada komplikasi. Konflik, ya kan? Komplikasi adalah klimaks dari cerita, berisi puncak permasalahan yang dialami tokoh. Oke, ketika kita membaca cerita legenda maupun fabel, pasti ada masalah, ya kan? Ada masalah yang dialami si tokoh. Jadi, puncak permasalahan itu, ya kan? Di mana masalah itu semakin membesar, itu dikomplikasi. Ya, jadi ketika kita baca, tadi ada orientasinya, berarti muncul masalah dan masalah itu dibahas secara luasnya bagaimana, itu komplikasi pada cerita legenda dan fabel ya. Itu dia. Jadi ingat, ada dia komplikasi. Ingat aja konflik, berarti ada masalah yang dialami si tokoh, baik si tokoh pada legenda maupun fabel. Oke, yang keempat ada resolusi. Resolusi adalah berisi pemecahan masalah yang dialami tokoh. Tadi ada masalah yang dialami tokoh. Jadi ketika masalah itu dipecahkan, ya kan, ada pemecahan masalahnya, bagaimana solusinya, dikatakanlah itu resolusi. Itu dia. Jadi kalau tadi ada masalah, ada penyelesaiannya, dikatakanlah itu resolusi. Ya nak? Jadi itu dia. Oke, jadi itu dia mengenai resolusi. Yang terakhir ada koda. Ya, koda dengan resolusi berbeda. Kalau koda itu adalah bagian akhir dari cerita. Biasanya berisi pesan dan amanat yang ada pada cerita fabel tersebut. Oke, koda itu artinya akhir dari cerita atau ending dari cerita. Bahagiakah? Ya kan? Atau cerita itu sedihkah? Itu koda. Ceritanya bagaimana? Dan biasanya kalau cerita legenda dan fabel,
Ya kan, tidak selamanya cerita itu berakhir bahagia. Ya kan? Contoh legenda Danau Toba tidak berakhir dengan bahagia, ya kan? Contoh legenda Balikpapan ceritanya bagaimana. Jadi kalian baca dulu, di akhir itu pasti kita temukan amanatnya, baik secara lisan ketika kita mendengarkan, baik secara tulisan ketika kita membaca, ya kan? Pasti ada akhir dari cerita. Dan jadi akhir cerita itu baik sedih maupun senang dikatakan lakoda. Itu dia. Jadi ada 5 struktur legenda dan fabel. Nah, ada di abstrak, ya kan? Ada orientasi, pengenalannya, komplikasi, masalahnya muncul, ya kan? Resolusi juga ada masalah tadi, ada penyelesaiannya itu resolusi, dan koda yang terakhir itu akhir cerita itu bagaimana? Sedihkah, senangkah? Itu dia. Jadi demikian mengenai struktur legenda dan fabel. Kalian pahami. Jika ada pertanyaan terkait materi yang disampaikan, boleh ditanyakan sama Miss. Jadi kalian pahami video pembelajaran ini juga, ya, supaya paham struktur itu apa. Ya kan, struktur legenda dan fabel itu bagaimana? Itu dia ya nak. Jadi tetap jaga kesehatan, tetap lengkapi catatannya, dan juga tetap mengerjakan tugas. Pastinya harus menjaga kesehatan ya. Oke, selamat pagi, shalom.